Oke, hari ini kita akan baca cerpen karya Kyai Haji Mustofa Bisri yang judulnya Gus Jafar. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Mutaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Jafar lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Jafar tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kyai Saleh. Kata Kang Solihin yang dekat dengan keluarga Dalem, bahkan Kyai Saleh sendiri seenggan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Jafar itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solihin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kyai Saleh itu. Ya, saya sendiri tidak paham apa maksudnya. Tapi Gus Jafar memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kyai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja mereka melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat siapa namanya itu? Aduh, yang perawan tua, siapa? Sumini. Iya ya, Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama yang dijuluki perawan tua itu. Sebelum dilamar orang seberang kan ketemu dengan Gus Jafar. Waktu itu Gus Jafar bilang, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar. Sudah ada yang melamar ya." Kalian tahu, tak lama kemudian orang seberang itu datang melamarnya. Nah, Kang Bandar kan juga begitu. Timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Jafar bilang kepada tukang kebun SD 4 itu, "Kang, saya lihat, ngapunten Kang, hidung sampean kok sudah bengkok ya? Sudah capek menghirup napas ya? Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal." Ya, waktu itu saya pikir Gus Jafar hanya berkelakar saja, sahut Ustadz Kamil. Nggak taunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalaminya sendiri, kata Alik Salamon. Pemborong yang dari tadi sudah kepengen ikut bicara. Waktu itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Gus Jafar bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok modal-modal Kang. Dapat proyek besar ya." Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Tapi percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Sebentar. Apa begitu yang disebut dengan ilmu kasaf ya? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan.
Ya, mungkin saja, jawab Ustadz Kamil. Makanya saya justru takut kalau ketemu dengan Gus Jafar. Ya apalagi takut dibaca tanda-tanda buruk saya. Lalu kan saya menjadi kepikiran dan ya terganggulah pikiran saya. Maka ketika kemudian Gus Jafar berubah sikapnya, masyarakat pun geger, terutama para santri Kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solihin yang selama ini merasa dekat dengan keluarga beliau. Mula-mula Gus Jafar menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Singkatnya, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang waktu itu. Komentar Guru Slamet penuh penyesalan. Waduh, sayang sekali ya. Apa gerangan yang terjadi pada beliau? Kemana beliau pergi saat itu menghilang pun kita tidak tahu. Kata Lek Salamu, kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Sebentar, sedulur-sedulur, sebentar ya. Tapi bagaimanapun juga ini ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Paling tidak kini kita bisa setiap saat bertemu dengan Gus Jafar tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu. Nah, maka jangan kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita hingga sikapnya berubah seperti ini. Atau karena dengan ilmunya menghilang itu. Mungkin sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah, sesuai usul Ustadz Kamil, pada malam Jumat Kliwon sehabis wiridan sholat Isya, saat mana Gus Jafar Prei tidak mengajar, rombongan santri-santri Kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Jafar jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena kita tidak ada lagi sekat berupa rasa senggan, was-was dan takut. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud dan tujuannya kedatangan rombongan pada waktu itu. Gus, ngapunten, di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus kepada jenengan. Singkatnya begini Gus, kami penasaran dengan dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampeyan Gus.
Perubahan apa? Tanya Gus Jafar sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini kok ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah ya. Itu loh Gus, dulu kan sampean biasa suka membaca tanda-tanda orang, tugas guru selamat. Kok sekarang tiba-tiba sampean tak mau lagi membaca, bahkan diminta pun juga tak mau. Oh itu, kata Gus Jafar seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Beliau diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan cerita. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi membuat kami tidak sabar. Tapi kami hanya diam saja. Kalian ingat, saya ngomong. Akhirnya Gus Jafar bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kyai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah hampir 100 tahun ini. Santri-santrinya pun yang belajar kepada beliau rata-rata sudah disebut kiai daerahnya masing-masing. Terus terang saja, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka secara diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu kepada beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kyai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberikan satu petunjuk kepada saya. Cobalah nak mas ikuti jalan setapak di sana itu. Katanya, nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai di seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari itu akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan tadi. Orang-orang sini biasa memanggilnya dengan sebutan Mbah Jogo. Barangkali
itulah yang nak Mas sebut Kiai tadi siapa? Aduh, Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itulah orangnya. Mbah Jogo itu. Saya pun mengikuti petunjuk orang itu. Menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah sepuh. Saya diterima dengan penuh ramah tamah. Seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap dan wajahnya berseri-seri. Kedua matanya indah, memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulut beliau itu bermuatan dengan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Jafar berhenti. Menarik nafas panjang. Baru kemudian melanjutkan pembicaraannya. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali. Seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak sempat mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain disurati sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanya ilusi. Tapi tidak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Gila. Edan. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati saya sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjalan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatannya rutin, sehari-hari tidak
begitu berbeda dengan kebanyakan kiai-kiai kampung lainnya. Mengimami sholat jamaah, melakukan sholat-sholat sunnah seperti duha, tahajud, witir, dan sebagainya. Mengajar kitab-kitab, ya umumnya kitab-kitab besar, mujahadah, zikir malam, menemui tamu, dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan ini sangat jarang sekali beliau tuh mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu, tapi menurut santri-santri lama itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah beliau jalani selama ini, bahkan sejak muda. Kata mereka semacam lelono broto. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren bambu, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kiai Tawakal ketika keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda yang selama ini mengganggu saya. Begitulah, pada saat suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Melihat waktunya yang sudah larut, tidak mungkin beliau pergi untuk mendatangi undangan hajatan atau lainnya. Dengan hati-hati, saya membuntuti-nya dari belakang. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Dari jalan setapak hingga jalan desa, Kiai terus berjalan dengan langkah yang tegap. Akan kemana beliau gerangan? Apa ini yang disebut dengan semacam lelono broto? Jalanan semakin sepi. Saya pun semakin berhati-hati mengikutinya. Khawatir tiba-tiba Kiai menoleh ke belakang. Setelah melewati kuburan dan kebun sengon, beliau berbelok. Ketika kemudian saya ikut berbelok, saya kaget. Ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang dipenuhi dengan pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. Dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan lampu petromak itu. Dua wanita, yang satu masih muda dan yang satu lagi agak lebih tua dengan dandan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Enggak, tidak mungkin. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Warung biasa saja tidak pantas. Apalagi ke warung yang suasananya saja sudah mengesankan kemesuman seperti ini. Mas Jafar! Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tidak asing di telinga saya. Memanggil-manggil nama saya. Masya Allah. Saya hampir-hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul,
mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangan dari dalam warung. Dengan kikuk dan pikiran tak karuan, saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai yang sudah duduk santai di pojok warung. Pada saat itu warung penuh dengan asap rokok. Kedua wanita yang duduk santai, menor, menyambut saya dengan senyum penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Itu mbok yo, tolong kasih kawan saya ini tempat sedikit. Lalu kepada orang-orang yang ada di dalam warung, Kiai memperkenalkan saya. Katanya, dulur-dulur, ini kawan saya. Dia baru datang dari daerah yang cukup jauh. Cari pengalaman katanya. Mereka yang duduk dekat serta merta mengulurkan tangan, menjabat tangan saya dengan ramah. Sementara yang jauh hanya melambaikan tangan. Saya masih belum sepenuhnya menguasai diri pada saat itu. Masih seperti dalam mimpi. Ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari, minum kopi ya. Saya mengangguk asal mengangguk. Kopi satu lagi yuk, kata Kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajanan ke dekat saya. Monggo, silahkan. Ini namanya Rondo Royal, tape goreng kebanggaan warung ini. Lagi-lagi saya hanya menganggukkan kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir, bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini, akrab dengan orang-orang yang beginian, bercanda dengan wanita warung. Inikah yang disebut dengan Rono Broto? Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya, dan karenanya saya bersusah payah mengikuti malam ini. Oh, pantas di keningnya kulihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau pun berubah. Mas, sudah larut malam. Tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya. Monggo, kita pulang yuk. Dan tanpa menunggu jawaban saya, Kiai membayari minuman dan makanan kami, berdiri melambaikan kepada semua, kemudian keluar. Sedangkan saya seperti kerbau dicocok hidungnya. Saya pun mengikutinya. Ternyata setelah melewati kebun sengon, Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lalui. Biar cepet mas, kita ambil jalan pintas saja, kata beliau. Kami melewati pematang
lalu menerobos hutan dan akhirnya sampai di sebuah sungai. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang mengguncangkan. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja. Sampai di seberang, beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Beliau melambaikan tangan. "Ayo!" teriaknya. Untung saya bisa berenang. Saya pun kemudian berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar. Sampai di seberang, ternyata Kiai Tawakal sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas sambil menunggu. "Kita istirahat dulu, Nak Mas," katanya tanpa menengok saya yang masih sibuk berpakaian. Kiai Tawakal berkata mengejutkan, "Bagaimana? Sampean sudah menemukan apa yang sampean cari?" "Apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya?" "Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahiranmu sendiri, Nak Mas?" Dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau yang kemudian terus berbicara. "Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya. Kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti apa yang menunjukkan bahwa aku ini memang pantas masuk neraka. Karena yang pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening. Yang kedua, kau kan tahu sebagaimana neraka dan surga aku adalah milik Allah. Maka terserah kehendaknya apakah ia memasukkan diriku ke surga atau ke neraka. Untuk memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka sebenarnya ia tidak memerlukan alasan. Sebagai kiai, apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu masuk ke dalam surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang yang ada di dalam warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk ke dalam neraka? Nak Mas, kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya, tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukankah begitu? Aku hanya bisa menunduk. Sementara Kiai Tawakal terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila kau mendapat cobaan Allah berupa anugerah, Nak Mas. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibandingkan cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi.
Kebanyakan mereka orang susah, orang sulit. Kau bayangkan bersikap takabur, ujub, atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan dirinya sendiri. Jelas berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan. Godaan untuk takabur dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini saya sudah ketahui. Sekarang, ayo kita pulang, Nak Mas. Tiba-tiba Kiai Tawakal bangkit. Sebentar lagi subuh. Setelah sembahyang, nanti kau boleh pulang. Saya tidak merasa diusir. Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari Kiai luar biasa ini. Ketika saya ikut bangkit, saya celingkan. Kiai Tawakal sudah tak nampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Mendengar suara azan subuh berkumandang dari sebuah surau, tapi bukan surau bambu. Seperti orang linglung saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah sholat subuh dengan Kiai Tawakal. Tapi jangankan Kiai Tawakal, orang yang mirip dengan beliau pun tak ada. Tak seorang pun dari mereka yang berada di surau itu yang mengenali saya. Baru setelah sembahyang, seseorang menghampiri saya. Punten, apakah sampean niku Gus Jafar? Tanyanya. Ketika saya mengiyakan, orang itu pun menyerahkan sebuah bungkusan yang ternyata berisi barang-barang milik saya sendiri. Niki titipan saking Mbah Jogo, katanya milik sampean. Loh, beliau di mana ya? Tanya saya buru-buru. Mana saya tahu. Jawabnya, Mbah Jogo itu datang dan pergi semaunya, Nak Mas. Tak ada seorang pun yang tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi. Jadi begitulah ceritanya. Dan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri. Gus Jafar sudah mengakhiri ceritanya. Tapi kami yang dari tadi suntuk mendengarkan masih terdiam, tercengung sampai Gus Jafar kembali menawarkan suguhannya. Rembang, Mei 2002.
Kiai Haji Mustafa Bisri.